Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, hari ini hari Kamis ya, tepatnya tanggal 27 Agustus 2026. Yang mana hari ini banyak kemudian diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik di dunia maya ataupun juga di dunia nyata ya teman-teman. Karena memang hari ini diberitakan akan terjadi demo besar-besaran di ibu kota negara kita, Jakarta ya teman-teman. Yang mana memang berita itu sebenarnya udah lama ya teman-teman, udah lama, sepertinya sesuatu hal yang sudah diskenariokan gitu kan. Yang jelas memang kemudian beberapa hari yang lalu sekelompok warga dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu datang kemudian ke Jakarta untuk kemudian melakukan demonstrasi ataupun penyampaian pendapat dari masyarakat kepada parlemen, wakil-wakil rakyat di parlemen, yang tuntutannya jelas. Tuntutannya adalah kemudian untuk segera agar parlemen member atau anggota parlemen DPR untuk segera kemudian mengesahkan undang-undang perampasan aset, yang mana memang itu urgensinya memang kalau menurut saya skalanya skala prioritas gitu kan. Walaupun kita juga negeri kita saat ini mengalami masalah ekonomi yang jelas, tapi itu skala prioritasnya di situ. Itu kita harus bisa prioritasin, dan di situ juga tuntutannya salah satunya adalah hukuman mati buat para koruptor. Dan itu sampai di situ kalau saya sendiri sih setuju ya teman-teman. Saya pikir seluruh rakyat Indonesia semuanya kecuali para koruptor akan setuju, 1000% setuju, karena itu memang skala prioritas yang dibutuhkan negara kita. Gizi, ekonomi, semuanya penting, tapi salah satu penyakit yang betul-betul membahayakan negeri kita dan penyakit kronisnya adalah korupsi, yang semakin kesini semakin menggila. Walaupun tim dokternya sudah bekerja keras, kita punya KPK, kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan, tapi tanpa efek jerah gitu kan, tanpa yang namanya kemoterapi untuk kanker, sepertinya ini semakin jauh dari panggang ya, harapan, jauh dari harapan. Koruptor semakin menggila dan kebanyakan mereka adalah oknum-oknum aparat. Sampai di situ saya setuju. Tapi kemudian ketika kemudian ada berita bahwasanya salah satu tokoh perpolitikan, salah satu relawan dari tokoh politik negeri kita yang inisialnya BA, kemudian kemarin videonya menyebar ya. Videonya menyebar yang menyatakan bahwasanya beliau ini dia itu memperkirakan analisa memperkirakan bisa saja ini kan pemilu itu 2009, bisa saja katanya terjadi percepatan sebelum pemilu. Artinya presiden kita saat ini Pak Prabowo itu kan sepertinya ya kalau dari gambarannya itu lengser sebelum waktunya, dan ini memang inkonstitusional ya, jelas kalau kayak gitu, dimana buruknya kondisi negeri kita saat ini, perekonomian segala macam, kita butuh pemimpin negara ini gitu kan. Artinya kalau kemudian sampai lengser dan dia bilang pada relawan yang lainnya siap seperti itu, ini sepertinya jadi suatu tanda tanya besar kepada kita ya. Kenapa kemudian sampai kemudian timbul spekulasi seperti itu, walaupun kemudian orang tersebut sudah meminta maaf di media massa, tapi berita itu sudah menyebar luas dan bukan rahasia umum lagi ya, semua masyarakat sekarang ngerti gitu kan. Apakah ada koneksi-koneksi antara demo hari ini dengan pernyataan-pernyataan tersebut, kita nggak ngerti. Tapi kalau kemudian itu sampai terjadi, semakin buruk kondisi negara kita ini teman-teman ya, semakin buruk. Dan kalau kita lihat kenapa yang dipilih itu tanggal 27 gitu kan, dan kemudian berapa orang mengatakan kenapa dipilih 27, karena di situ ada dua tujuan. Kalau teman-teman mau spekulasi apa sih kok tujuannya dua tujuan ya. Dua tujuan ini kayaknya terkait sama 2029 bareng, atau kemudian itu selesai, mungkin seperti itu spekulasinya kan, seperti itu. Dan kemudian ada yang menarik juga, kalau orang Jawa itu kan selalu melakukan hal-hal tertentu dengan hitung-hitungan Jawa. Ternyata hari ini tanggal 27 Agustus 2029 itu bertepatan dengan tanggalan Jawa yang nontonnya Kamis Pahing ya teman-teman. Ini Kamis Legi, saya lupa. Kemarin Kliwon, ini Kamis Legi. Apakah itu dan kebetulan memang ada tokoh di negeri kita ini yang hari kelahiran nontonnya Kamis Legi.
Ya apakah itu kemudian kebetulan, namanya juga di media sosial, kemudian orang berspekulasi. Karena orang Jawa kadang-kadang ada hal-hal tertentu memang ada jejak trackingnya ya. Kemudian mereka itu kemudian percaya kadang-kadang sama neton-neton yang memang kemudian untuk melakukan hal-hal tertentu. Lagi-lagi ini spekulasi gitu kan. Dan saya nggak sebutkan siapa tokohnya tersebut. Yang jelas simpul-simpul ini mulai kemudian dianalisa ya teman-teman. Kalau menurut saya, kalaupun demonstrasi, kalau memang tuntutannya betul-betul dari hati nuraninya untuk kemudian penerapan undang-undang perampasan aset, death penalty untuk para hukuman mati buat para koruptor, sampai di situ kita semua setuju ya teman-teman. Tapi kalau kemudian untuk hal-hal yang lain, apalagi kemudian sampai kemudian ada spekulasi bahwasanya presiden kita, baik buruknya presiden kita saat ini nggak nyampe 2009, itu saya sama sekali nggak setuju. Karena kita butuh pemimpin negara, baik atau buruk, suka atau nggak suka, dia ada pemimpin negeri ini yang sudah terpilih secara konstitusional, dan memang kita butuh seorang pemimpin negara. Karena kemudian kalau lengser kan pasti juga ada yang ganti gitu kan. Yang ganti siapa ya teman-teman bisa tebak sendiri, dan kita nggak ngerti gitu kan kapasitasnya seperti apa. Semoga aja demo hari ini kemudian bisa didengar oleh wakil-wakil kita di parlemen, dan kemudian memang kemudian ditindaklanjuti. Karena perampasan aset, hukuman mati itu, perampasan aset khusus ya, kalau masih kontroversi. Itu sebetulnya idenya udah lama gitu kan. Tapi kemudian dengan berbagai macam alasan para analis gitu kan, sampai sekarang juga nggak pernah terlaksana. Yang jelas apapun, segala sesuatu ada baik ada buruknya. Perampasan aset orang boleh berspekulasi itu berbahaya, bisa untuk senjata kriminalisasi, di lain pihak bisa untuk membungkam para koruptor, efek jerah. Ya segala sesuatu pada awalnya susah ya, tapi patut dicoba untuk pengobatan negeri kita yang lagi sakit ini, lagi-lagi seperti itu. Nah kalau menurut teman-teman, pergerakan Mas Botok dan teman-teman ini saat ini betul-betul murni, ataukah kemudian ada pihak-pihak lain yang menunggangi, kita nggak ngerti. Mungkin teman-teman bisa kasih komentar di kolom komentarnya. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.